Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo dan Saya Lodi Tombek. ya, dan saat ini kembali Anda menyaksikan Tribun Podcast, dan kalau kemarin kita bincang-bincang soal utak-atik cawapres ya, salah satu Cawapresnya Prabowo Subianto. Nah, Kali saat ini bahas kita apa, coba Bos? Ganjar Ganjar. Pranowo. Oke. Nah, Tapi ada- satu nama ya, Bos? ada beberapa nama, tapi yang belakangan mencuat disulut ini Pak Sandiaga Uno. Iya. Kemarin juga sempat datang ke Sulut. Iya, kebetulan datang ke Sulut. Jadi Mencuat kita bahas lagi. di sini. Disinggung oleh Bendahara Umum PDIP Pak Oli Pak Oli Dondokambe Dondo kan. Kambe yang menyambut juga. Nah, itu jadi isu menarik di Sulut maupun nasional mungkin. Jadi menarik juga Iya. orang mau bahas hari Kita ini. coba bahas, ya betul. Oke. Nah, untuk itu karena kita akan membahas terkait peluang dari Sandiaga Uno untuk jadi cawapresnya Ganjar, kita sudah mengundang 2 orang narasumber di hari ini. Yang pertama Bapak Mat Sabula Ali SH selaku Sekwil ya. Iya. P3. Sekretaris Wilayah P3 Sekretaris Sulawesi Utara. Sulawesi Iya. Utara. Makasih, Mbak. Oke, kemudian yang kedua di sini ada Bapak Iwan Muniaga Ya, Mbak selaku Maureen. relawan Ganjar Pranowo. Yes. Oke. Mungkin Keren ini. sebelum Bisa bincang-bincang perkenalkan boleh ke langsung Tribuners supaya mungkin Tribuners lebih mengenal. Lebih mengenal ya. Dimulai Mulai mungkin dari Pak Iwan. Oh iya, Oh, Pak iya, Iwan iya. dulu boleh. Relawan Karena Ganjar. Presiden beliau. Oke. Baik Tribuners, Tribun, Pak Lodi, Siap, ya. Mbak Maureen. Adi Maureen. Ya. Baik, saya sebagai relawan Ganjar Pranowo, saya Iwan Muniaga. Beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu kami sudah membentuk dari tingkat nasional sampai sudah mengutak-atik siapa pasangan yang cocok bagi Oke. Mas Ganjar Ganjar Pranowo atau biasa kita panggil Mas GP. Mas Untuk Gibi. mengkolaborasikan dukungan di tingkat calon wakil presiden. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Ya, silakan. terima kasih. Nama saya Mat Sabula Ali, biasa dipanggil Ical. Saya sekarang ini dipercayakan menjadi Sekretaris DPW P3 Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah kemarin dihubungi oleh Tribun, kami juga memberikan apresiasi kepada Siap, terima kasih Tribun juga. yang sudah Iya. mengundang kami untuk membicarakan tentang kader kami yang Iya, iya. kemarin sudah diputuskan lewat Rapimnas untuk coba diusulkan ke Yes. partai koalisi untuk menjadi cawapres Cawapres. yang sudah ya. ditetapkan oleh PDIP, itu Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Mungkin Maureen? mau bahas dari mana ini, Ya. Bos? Nah, mungkin ini bapak-bapak sekalian, kan baru-baru Pak Sandi ke Manado, ini muncul lagi isu beliau Digadang-gadang. digadang-gadang malah oleh Bendum PDIP itu katanya calon terkuat Ya, sebagai cawapres dari Pak Ganjar. iya, iya, iya. Nah, mungkin dari pendukung Ganjar dulu. Yes. Oke. Bagaimana menanggapi sosok Sandiaga Uno ini untuk mendongkrak mungkin kan elektabilitasnya si Pak Ganjar? Gitu. Ya, gimana? Jadi sejak partai utama PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden, diikuti oleh partai pendukung lain. Memang sebelumnya Mas Ganjar itu sebelum ditetapkan jauh hari 1 tahun yang lalu, memang partai PSI telah PSI mengusung, duluan iya, ya. PSI Iya. duluan. mengusung masih, tapi hanya tersirat mengusung Mas Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. Tetapi sejak ditetapkannya oleh partai utama PDI Perjuangan untuk mengusung kadernya sebagai Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Calon presiden, ya. partai pendukung seperti Hanura, PSI, Perindo, P3 merapat ke PDI Perjuangan untuk membangun suatu koalisi yang besar. Tapi satu partai, khususnya P3, secara kontrak politik langsung mengusung seorang Sandiaga Salahuddin Uno sebagai kandidat calon wakil presiden. Dan relawan juga menyambut beberapa track record dari Pak Sandiaga Uno, di samping seorang latar belakang seorang yang masih bersih,
Ekonom, seorang ekonom, pengusaha yang lama berkecimpung di luar negeri. Memang saya melihat Pak Sandiaga pertemanannya, kekerabatan sahabatnya ada juga di eksekutif, khususnya sebagai menteri atau pejabat menteri. Salah satunya konco atau sahabat dekat Pak Sandiaga Uno adalah Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Itu pertemanannya itu mereka udah lama. Saya melihat, mencermati para relawan, mencermati Sandiaga Uno ini sejak mencalonkan sebagai calon wakil gubernur di DKI dan sebagai sebagai cawapres pada zaman berpasangan dengan Pak Prabowo. Salah satu mendongkrak suara secara signifikan maupun secara logistik. Pak Sandiaga Uno sangat berperan di tingkat waktu dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga wakil. Begitu juga dengan Pak Anies sebagai gubernur dan Pak Salahuddin Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur di DKI. Nah, setelah loncatan besar dari Pak Sandiaga ke P3 itu disambut terbuka oleh P3, bahkan mengusung sebagai ketua Bapilu. Dan setelah adakan Rapimnas, teman-teman relawan secara pengamat politik mengarah kepada kontrak politik antara P3 dan partai pendukung utama PD Perjuangan yang mendukung Mas Ganjar sebagai calon presiden. Kenapa P3 mendahului itu semua? Karena P3 melihat kekuatan jaringan pengusaha dan jaringan logistik bagi Pak Sandiaga Uno. Di samping Pak Sandiaga orang yang kreatif menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif. Nah, jaringan Pak Sandiaga di tingkat nasional maupun di luar Indonesia, dan juga kekuatan logistik dari teman-teman sahabat-sahabat dari Pak Sandiaga ini sangat relevan untuk P3 tanda kutip P3 melirik mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai kandidat cawapres. Nanti kan secara terbuka partai koalisi PDI, Hanura maupun P3, Perindo dan PSI untuk mengusung, termasuk komunikasi politik antara partai pendukung dan partai utama koalisi Mas Ganjar Pranowo. Tetapi kami relawan juga akan berpikir suara Mas Ganjar Pranowo ini harus didukung oleh suara calon wakil presiden. Kenapa? Calon wakil presiden ini di samping kekuatan Mas Ganjar sebagai calon presiden, dia harus didukung oleh wakil presiden yang mempunyai kekuatan secara dukungan secara finansial dan kekuatan elektoral untuk mendukung signifikan suara. Jadi menambah suara di samping partai dan para relawan Mas Sandiaga dan relawan Mas Ganjar Pranowo. Setelah kami mencermati bahwa sejak 5 tahun Pak Sandiaga Uno menjadi menjadi wakil presiden bersama Pak Prabowo dan jadi wakil gubernur bersama Pak Anies di DKI Jakarta, relawan Sandiaga Indonesia tidak pernah dibubarkan. Kami melihat, mencermati bahwa di Sulu juga ada itu. Iya, jadi di seluruh Indonesia ternyata Pak Sandiaga Uno ini diam-diam memelihara, mengumpulkan teman-teman namanya relawan Sandiaga Indonesia. Jadi ternyata Pak Sandiaga ini masih memelihara atau berkomunikasi dengan para relawannya sejak dia dicalonkan sebagai 5 tahun dengan wakil presiden dan sebagai wakil gubernur di DKI Jakarta. Masih terpelihara. Iya, masih terpelihara bahwa itu ada di seluruh Indonesia itu. Tergantung komunikasi P3 dan relawan dari Mas Sandi berkomunikasi secara politik kepada partai pendukung PDI, Perindo maupun Hanura serta PSI untuk menyeimbangkan suara-suara dukungan secara signifikan, baik dukungan suara maupun suara dukungan logistik. Karena peperangan di udara maupun peperangan di lapangan harus seimbang. Kalau menjadi calon presiden wakil presiden bukan menang di udara. Menang di udara harus menang di darat. Kalau kita menang di udara, kalah di darat. Nah, kekuatan darat ini dia kan Indonesia sangat terbuka. Baik daratan, pegunungan dan lautan.
dan dibutuhkan suatu logistik yang besar, Iya. baik peran partai politik sampai tingkat kelurahan desa maupun suara logistik. Kan nggak mungkin dia kampanye di Papua, nanti kan akan dibagi. Tapi Mas Sandi juga kami lihat berpengalaman karena satu sebagai pernah menjadi calon wakil presiden bersama Pak Prabowo dan juga menjadi wakil gubernur bersama Pak Anies di DKI. Sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Jadi apalagi juga sekarang Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Nah, dia juga kan berpikir menggunakan infrastruktur tanda kutip karena belum tetapan sebagai presiden wakil presiden. Dia juga menggunakan infrastruktur sebagai seorang menteri, sebagai orang pembantu presiden dari Pak Jokowi. Nah, tetapi Pak Prabowo juga menggunakan infrastruktur itu sebagai Menteri Pertahanan. Tetapi kalau kami berpikir dia kan akan on the track terhadap Mas Ganjar. Nanti partai pendukung pengusung khususnya P3 untuk mengusung Mas Sandi jadi wakil presiden harus diikuti. Jadi mungkin P3 itu harus lebih masif untuk mengkampanyekan kandidat calon wakil presiden. Di samping itu kemungkinan ada deal-deal politik di tingkat partai koalisi PDI dan P3 maupun di Hanura dan PSI serta Perindo. Nah, itu kan mesti ada pemerintahan yang besar. Artinya ada komunikasi secara politik, komunikasi secara kelembagaan. Untuk kan biasa kalau di politik kan tawar-menawar untuk mengkampanye termasuk susunan logistik dan susunan kampanye. Nah, itu tergantung posisi P3. P3 kan secara nasional, tapi kan P3 punya basis. Khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Gorontalo, dan sebagian Sumatera. Itu akan kita tanyakan langsung. Ya, ke itu P3. tergantung lebih internal ke mungkin P3. pertanyaan awal ke orang P3 ini, kenapa memilih Sandiaga Uno? Ya. Ada perhitungan apa dengan Sandiaga Uno? Ya, terima kasih. Jadi kemarin proses sebelum Mas Sandi itu bergabung dengan P3, ya. kami tanggal 27 April itu melakukan Rapimnas dan saya yang hadir. Kebetulan Pak Ketua Wilayah ada urusan daerah, saya yang hadir di Sleman. Sekretaris ya? Ya, Rapimnas kan diundang Ketua Sekretaris. Memutuskan lewat pertimbangan, lewat apa semua, memutuskan bahwa P3 mendukung dan mengusung Pak Ganjar setelah PDIP menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Itu hanya beda berapa hari dan kita partai yang lebih dulu mendukung kemarin. Itu ya. Di samping partai-partai lain ya. Dan meskipun teman-teman ketahui bahwa sebelumnya P3 itu melakukan komunikasi politik dan bisa dikatakan, tapi belum ada kesepakatan secara tertulis lewat KIB. Namun karena melihat politik ini kan momentum. Kita melihat PDIP yang tanpa ada dukungan dari partai lain, mereka sudah punya tiket untuk mengusung. Kemudian pertimbangan kekuatan mereka yang ada di daerah, contoh aja di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota hampir 13 mereka untuk infrastruktur mereka. Nah, olehnya setelah ditetapkan P3 lewat Rapimnas mendukung Pak Ganjar, selang beberapa bulan kemudian Mas Sandi lewat isu-isu sebelumnya dengan resmi menyatakan bergabung dengan. Tapi sebelumnya ke P3 dukung Ganjar kan isu Sandiaga didukung oleh P3 ini sudah berkembang di berbagai daerah. Ya, menurut beliau termasuk di Medan. Beliau sampaikan kemarin waktu Rapimnas 6, Rapimnas 5 di Sleman, Rapimnas tanggal 17 Juni di Jakarta itu. Alasan beliau itu bergabung dengan P3, beliau kunjungi dulu semua daerah dan menanyakan kepada tokoh-tokoh yang ada, partai mana yang bisa lebih tepat untuk cocok lah. Dan kami menyambut dengan baik, ya bisa dikatakan menjadi suplemen yang baru untuk P3 karena dengan bergabungnya Mas Sandi ini mendapat suplemen baru karena baru kita ini jujur krisis figur secara pusat. Bergabungnya Mas Sandi ini menjadi ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kemudian lewat Rapimnas 6 di Jakarta itu tanggal 17 Juni
hasil Rapimnas itu mengusung Mas Sandi untuk berpasangan dengan Ganjar. Mas Ganjar. Tentunya ini bukan ini akan dibicarakan dengan Ibu Mega, karena dalam menentukan papan 2 ini tentunya itu hak prerogatif prerogatif Megawati dari ya, Ibu Ketum. Mega ya. Sebagai ketua Kemudian partai. kalau kita tahu bersama PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Mega untuk mengusung presiden dan wakil presiden. Kami juga pun menghormati itu, dan sekarang ini ketua umum bahkan 2 hari yang lalu kita dikumpul lewat Rakornas, lewat via Zoom, untuk memastikan bahwa kita tegak lurus tetap mendukung Mas Ganjar, Pak Ganjar sebagai capres, dan berupaya untuk Pak Sandi yang kemarin sudah bergabung secara resmi dan menjadi ketua Bapilu Sebagai pendamping. sebagai pendamping. Iya, iya, Kalaupun ini kita serahkan, kalau kami dari Kalau DPW, misalnya ini ya. hitung-hitungan terburuk, Ya. misalnya Pak Sandi tidak diakomodir Ibu Megawati, Ya, gimana sikap P3? kemarin waktu Rakornas juga ada beberapa ketua wilayah mempertanyakan itu. Iya, iya, iya. Intinya kami ini sebelum Mas Sandi kalau ikut rentetan, kita sudah dari awal kesepakatan mendukung Mas Ganjar. Kalaupun Pak Waktu Sandi masih di KIP ini, waktu iya, ya koalisi Indonesia Bersatu. iya, tapi kita kan langsung ambil sikap. Iya, Karena duluan, P3 duluan. jujur Iya. momentum ini kita ini ya minta maaf dari parlemen, kita ini yang paling di bawah dari kursi di parlemen. Momentum itu kita harus ambil tepat untuk menentukan pasangan berkoalisi dengan siapa. Ya kalau contoh ya minta maaf kalau kita dengan mungkin pertimbangan kalau dengan calon yang lain mungkin kita follower atau ini. Tapi ini kita langsung masuk partai yang pertama duluan. Bahkan di acara di Gelora itu Ibu Mega juga menyampaikan bahwa P3 ini yang duluan. GBK. Kalaupun pertanyaan dari Pak Lodi tidak direkrut, kemarin Mas Sandi lewat pernyataannya tetap dia bekerja untuk P3 dan berhikmat untuk P3. Sikap P3 terhadap P3 tetap. Pak Ganjar tetap kukuh. 2 hari yang kemarin itu lewat Rakornas lebih memastikan bahwa 38 provinsi itu tetap satu garis patuh full mendukung keputusan DPP untuk tetap mengusung Pak Ganjar. Karena itu bukan hanya keputusan DPP. Kemarin itu waktu Rapimnas melibatkan DPW. Seluruh DPW berembuk full memutuskan memilih mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Dan itu sudah kita bekerja. Tetap kukuh. Tapi ada isu yang berkembang mau beralih kalau misalkan itu Satu kenapa bisa dua hari begitu? ini ada pernyataan dari salah satu wakil ketua, mungkin Pak Asrul menyampaikan Asrul itu. Sani, Kami juga kemarin lewat internal mungkin sementara tabayun dengan Pak Asrul kenapa beliau menyampaikan ini. Sementara kita dari atas sampai ke bawah meskipun proses untuk sosialisasi ini juga tidak mudah. Tetapi sebagai ya bisa dikatakan kita ini laki-laki, apa yang sudah kita ucapkan ya kita harus tanggung jawab. Ya kita harus ini sama-sama memenangkan Pak Ganjar. Ikhtiar P3 gitu. Ya, Ikhtiar P3, karena memang Pak kita mungkin menambahkan apa yang Pak Iwan sudah sampaikan. Beda Pak Ganjar sama Pak Prabowo yang lalu. Pak Prabowo yang lalu mendekati Pilpres itu elektabilitasnya di atas. Mungkin Pak Ganjar ini belum terlalu ini butuh memang yang menentukan posisi papan 2 seperti apa yang disampaikan. Mungkin seluruh kan hasil survei belum ada yang lewat. Ya, belum ada yang 50% lewat lah. 50%. Jadi harus kekuatan papan 2 ini sangat menentukan. Istilahnya cawapres Apalagi akan menentukan. kemarin itu Pak Ganjar nasionalis, dia harus pasangan nasionalis yang religius. Kalaupun P3 ini dianggap partai yang ya bisa dikatakan tradisi PDIP itu kan dia partai nasionalis. Ya. Kerjasama Kemudian dengan hubungan partai yang kita P3 sama PDIP ini bukan baru terbentuk sekarang. Kemarin itu Ibu Mega jadi presiden, wakil presidennya itu Pak Hamzahas, ketua umum P3. Kemudian Pak Ganjar 2 kali jadi
gubernur diusung oleh P3. Dan Hmm. terakhir itu anaknya Mbah Maimun yang menjadi wagub. Wakil. Wakil Wakil Gubernur gubernur. Jawa Tengah. Jawa Jadi hubungan Tengah, ya. kita sama PDIP dengan PDIP P3 ya? khususnya Pak Ganjar ini bukan baru sekarang. Hmm. Nah, pertimbangan itu. Hmm. Nah, memang kalau untuk wakil, kalau Mas Anies Hmm. itu kemarin punya modal elektabilitas dan modal sosial dan ya minta maaf ya tanda kutip logistik mereka Logistik, juga Pak Sandi juga siap dan itu juga salah satu menentukan untuk proses-proses Terutama kemenangan. itu kan. Iya. Kemenangan. Selain elektoral, logistik. Ya, Iya. kemudian kalau secara ini Mas Sandi ini kan ayahnya orang Gorontalo ya, bisa dikatakan perwakilan timur lah. Ibunya orang Jawa, masuklah barang itu. Iya, iya, iya. Ada Sulawesi, wilayah timur. Iya. Ada Sumatera. Iya. Ibunya kan? Ibunya kemudian. Ada Sumatera Barat yang Sumatera salah. Barat, Jawa. Cocok. Iya. Kalau itu, Di situ Mas Ganjar paling mengusung Ganjar untuk semua. Iya. betul. Ganjar semua, untuk ya. Indonesia. Iya. Iya, iya. Kalau untuk relawan Ganjar, dari sekian banyak figur ini kan yang muncul selain Sandiaga ada Iya. Erick Thohir, Menteri BUMN, Iya. ada Ibu Kofifa, Iya. Gubernur Jawa Timur, terus ada lagi kan Puan Ada dekati AHY juga. Demokrat, AHY Iya, Pak. juga sempat masuk radar PDIP kan, Iya. calon wakilnya Ganjar. Gimana? Jadi sejak ditetapkannya oleh PD Perjuangan Mas Ganjar Pranowo sebagai kandidat sebagai calon presiden RI, ada rapat di DPP PDI Perjuangan untuk memberi peran kepada Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPP PDI Perjuangan untuk menjalin komunikasi Iya, iya. dengan partai-partai yang lain untuk bergabung dengan PD Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Dan itu sudah jalan komunikasi politik Mbak Puan dengan termasuk dengan Demokrat. Dan partai-partai koalisi yang mendukung yang menyatakan dukungan secara resmi ke Mas Ganjar. Iya, iya. Tapi kami melihat bahwa kami relawan Ganjar itu hanya tegak lurus bahwa kami melihat jauh sebelumnya yang bisa menampilkan untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi untuk ke depan ya kami melihat hanya Mas Ganjar Pranowo. Iya. Karena kita melihat latar belakang dari Mas Ganjar sebagai, memang benar Pak Ical bilang, Mas Ganjar itu didukung di Jawa Tengah itu sudah 2 periode didukung oleh salah satu P3. P3. Termasuk Partai wakil pengusung, ya. gubernur. Iya. Jawa Tengah adalah kader murni pendiri dari P3. Iya. Dan pertama yang riak-riak pertama jauh sebelum diusung oleh PDI Perjuangan, P3 Jawa Tengah telah memberi signal untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Ini saya membuka. Iya, iya. Oke, masuk radar juga Pak Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa. Perlu diketahui Ibu Kofifa ini Gubernur Jawa Timur ini memang waktu menjadi gubernur didukung oleh P3. Iya. Dukung P3 full. Sebelum juga Ibu Kofifa maju bersama Mas Soekarwo jadi gubernur, Ibu Kofifa didukung penuh. Jadi P3 itu di Jawa Timur salah satu basis P3 yang mendukung full kepemimpinan Ibu Kofifa. Iya, iya. 2 kali periode. Pertama kalah, yang kedua menang. Iya. Nah, itu salah satu basis P3 di Jawa Timur. Di Jawa. Khususnya Madura dan sekitar. Tetapi kami melihat beberapa kandidat calon wakil, kita harus mendukung secara jaringan yang luas, baik ke dalam dan juga tanda kutip tadi secara logistik. Karena kolaborasi untuk mendukung Mas Ganjar jadi presiden bukan cuma 1-2 orang, tetapi 3 membutuhkan kekuatan yang besar, baik kekuatan SDM, partai pendukung, para relawan, dan logistik. Karena saya bilang tadi, kalau Mas Ganjar maju harus didukung full, tetapi wakil presiden ini harus juga mempunyai nilai plus bagi dukungan bagi Mas Ganjar Pranowo untuk jadi mendongkrak elektabilitas Mas Ganjar, baik secara signifikan suara dukungan maupun secara logistik. Kenapa ini? Karena kalau misalkan terjadi 2 putaran pemilihan presiden, berarti
kita membutuhkan sumber daya dan logistik dan sumber daya manusia untuk kekuatan yang lebih besar. Karena dia Indonesia jaringan luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi kita melihat bahwa tapi tetap kita mengusung tetap akan memberi kepada pilihan Mas Ganjar serta partai koalisi yang dipimpin oleh PD Perjuangan untuk mengapresiasikan Mas Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden untuk dimajukan bersama Mas Ganjar Pranowo. Tetapi secara kontrak politik P3 telah memberikan, begitu ya Pak Ical, memberikan kepada waktu pertemuan terakhir saya melihat kan putaran politik cepat. Setelah ditetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PD Perjuangan, diikuti oleh Hanura, yang ketiga secara politik P3 datang untuk menjalin komunikasi politik, untuk memberi dukungan, secara dukungan politik dan secara dukungan secara pernyataan, pernyataan politik tertulis P3 mendukung Ganjar Pranowo, Mas Ganjar sebagai presiden dan mengusung calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, Mas Ganjar menggunakan jaringan ini untuk membangun hubungan di kantong-kantong pemilih P3. Dan juga para relawan Sandiaga, kami mencermati di lapangan, ternyata relawan Sandiaga ini sangat cermat melihat situasi kondisi ini. Dia main selama ini. Nah, itu digunakan oleh kekuatan P3 sebagai partai pengusung cawapres Sandiaga, dan para relawan Sandiaga Salahuddin Uno di Indonesia. Ini sampai detik ini, sampai tadi malam, mereka masih berkomunikasi untuk masih mendukung Pak Sandiaga Uno sebagai Bang Sandi sebagai calon wakil presiden. Itu di luar P3. Itu ada segmen tersendiri dari Mas Sandiaga. Jadi di luar dukungan politik P3 ini, Sandiaga juga ada relawan. Saya melihat, oh berarti saya melihat di lapangan relawan Ganjar dia ketemu. Ada beberapa kantong-kantong titik-titik dia bertemu. Oh ternyata relawan mereka Sandiaga. Di samping itu juga itu saya bilang menyerahkan kepada keputusan partai koalisi untuk berkomunikasi, terutama partai pendukung utama PD Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan partai pendukung termasuk P3. Nah, mencermati itu ya P3 secara dari struktur sampai ke DPW sampai ke wilayah tentu ada komunikasi politik. Mungkin di Sulawesi Utara Pak Ical mungkin ada komunikasi politik untuk menyampaikan secara persepsi tentang dukungan full P3 kepada Mas Ganjar, terima kasih, dan juga mencoba mengusung Mas Sandiaga sebagai calon. Ada dua. Berkolaborasi, bersahati, bersinergi dengan PD Perjuangan dan partai koalisi, dan mensosialisasikan Pak Bang Sandi untuk jadi calon presiden. Tapi kami relawan relawan Mas Ganjar tetap akan on the track bahwa siapapun kami juga akan memperhitungkan dukungan-dukungan itu, dukungan suara yang signifikan dan dukungan logistik bagi suksesnya kita menang di udara dan menang di darat, bagi suksesnya Mas Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keren, ya gitu. asik, mantap. Kalau hubungan kan tadi antar parpol. Nah, kalau hubungan secara pribadi atau chemistry dari kedua nama ini, dari Sandiaga Uno dan Pak Ganjar, kalau Bapak Sek sendiri melihatnya seperti apa? Kalau secara chemistry mereka bukan hanya chemistry, mereka juga dekat. Beberapa kali mereka pertemuan, bahkan komunikasi mereka intens sampai sekarang. Dan mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu ada pertemuan khusus antara Pak Ganjar sama Pak Sandi, bahkan dipanggil oleh Pak Jokowi. Hanya mereka bertiga ketemu di istana itu. Dan juga ada beberapa kunjungan dari Menteri Pariwisata Pak Sandi Uno di Jawa Tengah, untuk promosi wisata, desa wisata. Kami relawan Ganjar udah melihat gerak-gerak ini, dia makan bareng. Mungkin jodoh. Itu kan tergantung. Tapi beberapa kunjungan untuk kunjungan kenegaraan dari Pak Menteri Pariwisata Bang Sandi itu ke Jawa Tengah. Termasuk kunjungan kenegaraan Pak Sandi di Sutara. Itu kan di samping ada kunjungan kerja dari Kementerian Pariwisata, ada peresmian, juga ada
ada acara-acara tentang wisata ekonomi Dan kreatif ini di kan Sulsara. cukup menarik. Ini Iya. TIF. Iya, Aktif. TIF itu Kita dapat informasi yang Tribun ya, yang buka Pak Sandiaga, Iya. yang tutup Pak Ganjar. Ini kan mungkin. kode-kodenya. Tapi Gimana? tapi kan itulah Iya, iya, iya. Pak Gubernur sebagai Pak Oli sebagai gubernur dan sebagai bendahara umum juga memainkan peran. peran, ya. Di samping sebagai gubernur ya, sebagai Ah. tuan rumah di daerah Sulsara dan juga sebagai bendahara umum memainkan peran ini dia. Nah, tergantung itu tadi Moden bilang chemistry mereka berdua. Istilahnya hilalnya mulai terlihat, hilalnya. Iya, jadi sekat-sekat itu. Cuma tergantung P3 di samping ada komunikasi politik dengan partai pendukung atau dengan juga harus mengkampanyekan Iya. supaya dukungan Sandiaga Uno ke bersama dengan Pak Ganjar itu lebih masif begitu. Masif ke Kadang sama ini kan lebih masif itu kan ke PD Perjuangan langsung full. Iya. Nah, kalau kita lebih full lagi, nah ada baiknya kalau Dari kami P3. relawan Mas Ganjar, ini Ganjar loh, ini cawapres kita loh. Jadi lebih jalan secara signifikan, secara terarah. Iya. Jadi samping lebih kompak. Iya, jadi kompak. Di samping konsolidasi cepat. menguntungkan P3, ini kan menguntungkan juga karena Ada efek ekojasnya ke P3 ya. iya, karena beberapa di Sulsara kantong-kantong P3 masih ada. Iya. Kurang membangkitkan semangat, memainkan ukhuwah. Iya. Ukhuwah P3 di kantong-kantong. Jadi saya melihat 20-30 tahun lalu ini P3 tinggal korek-korek untuk ukhuwah P3. Dia sudah punya basis. Punya basis massa. massa. Cuma misalkan memainkan semangat Iya. P3 itu. Nah, di samping itu Momentum mengkampanyekan Sandiaga masuk Pak P3. Sandiaga juga jangan lupa mengkampanyekan juga Mas Ganjar. Iya. Iya. Jadi di samping partai politik, Jangan relawan lupa juga, Mas Ganjar. ya jangan lupa titip, ya. Supaya kan ada kolaborasi, ada sinergi antara Sinergi. partai pendukung P3, partai pendukung dan relawan Ganjar Relawan. bersama. Iya. Ada juga relawan Sandiaga di Sulsara. Iya. Jadi bisa jalan supaya minimal Mas Ganjar itu didukung oleh mendongkrak suara presiden, calon presiden Mas Ganjar, dan juga Mas Sandiaga mendukung secara signifikan suaranya di samping dukungan logistik, dukungan suara, menang di udara dan menang di darat. Kalau kita kalah di udara, kalah juga di darat, kita kalah Selesai. Nah, jadi harus seimbang, menang udara, menang darat. Darat. Gitu. Iya. Gitu. Kira-kira. Kalau dari P3 gimana? Jadi menanggapi itu? kalau Iya. memang tadi disampaikan kami ini selepas ditetapkan Pak Ganjar dan kami lewat Rapimnas mengusung, pulangnya itu kita langsung pasang di Jalan Marta Dinata, baliho Mas Sosialisasi. Ganjar, ya, Mas Ganjar, fotonya Pak Ganjar ya. Iya. Kemudian kami sudah instruksikan ke seluruh bakal calon untuk mensosialisasikan lewat alat peraga baliho, Calon-calon legislatif dipasangkan, ini, ya. foto wajib itu Pak Ganjar sama Pak Sandi. Sandiaga. Karena Pak Sandiaga itu bukan hanya kita usung, sudah resmi menjadi ketua Bapilu. Jadi wajar kalau kita Secara kepartaian. secara kepartaian kita jual lah. Sekalian juga kirim sinyal ke PDIP, Iya, ini ada duit. Iya, ada duit dari Solo. Bahkan tadi kalau ini kalau nggak salah Pak Sandi akan balik lagi untuk acara penutupan itu. Oh gitu. Cuma mungkin balik ke ada agenda. Kunjungan kerja lagi. Mungkin kalau ada waktu beliau Jadi momentum menarik gitu ya. menarik. Bisa saja itu jadi akad nikah ya. Mungkin juga bisa saja juga Mas Ganjar datang ke Sulut Iya, sebagai bersama tamu apa? undangan. Iya, Ya kan? iya. Tamu undangan sebagai Gubernur Jawa Tengah, Iya, diundang oleh Gubernur Sulsara Iya. untuk melihat, bisa kira-kira begitu Iya, ya. Kita juga merespon Menarik juga, juga, Sulut jadi ajang melihat jodoh ini. Iya. Apalagi kan ini event internasional. Jadi Iya. semua daerah Semua bisa daerah. Kan ada undangan biasa Ada undangan. pejabat gubernur wali kota yang punya itu kan diundang. Mungkin kalau insya Allah Mas Ganjar diundang sebagai gubernur ya, ya, gubernur untuk kapasitas. diundang oleh panitia atau oleh Pak Gubernur Sulsara Pak Oli Dorkambi kan Iya. datang ditutup oleh Pak Sandiaga, Kemnisnya ketemu. Wah, Ya. Sebagai menteri ya insya Allah ya, Iya. mudah-mudahan bisa ketemu situ. Iya. Jadi kita hanya mengira-ngira, tapi Iya. kalau kami di relawan tetap kita maju ke Mas Ganjar. Tinggal itulah saya bilang kolaborasi kalau P3 punya itu dukungan suara signifikan. Kalau logistik itu urusan, tapi kami bilang di lapangan itu kita harus perang darat itu harus menang. Harus menang ya. Tapi mesti kolaborasi, mesti berkoalisi, toh, berkomunikasi, toh, supaya di udara kita menang, darat juga kita menang. Gitu. Kira-kira
begitu. Iya, iya. Tidak datang Saya semua di kira. sini. Nah, Ya. kalau bicara skop Sulawesi Utara ini, gimana misalnya hitung-hitungannya? Apa target dari P3 maupun relawan Ganjar untuk kemenangan Ganjar di Sulut? Oh ya, Misalnya berapa persen? oh ya. apa, Jadi kantong-kantong gimana? Iya. beberapa lembaga survei kan saya membaca ada 4-5 survei untuk Sulawesi Utara. Memang sangat mepet untuk Sulawesi Utara. Karena ada kandidat juga calon presiden, contoh Pak Prabowo juga sebagai kandidat calon presiden. Iya, iya, iya. Tapi kan Akan bersaing ketat iya. dengan Pak Ganjar ya? Tapi relawan juga kita tidak akan mau kalah bahwa biarpun relawan juga ini dia yang ada di Sutara, ada orang putra-putri terbaik di Sutara. Sulawesi Utara. Jadi ada orang Bolmong, ada orang Minasa, ada orang Nusa Utara, jadi ada orang Gorontalo. Jadi kita juga hanya on the track bahwa kita Ganjar Pranowo. Nah, memang secara persaingan signifikan, iya, iya. ya kalau kita pakai kacamata kuda, kita tegak lurus Ganjar Pranowo. Kalau misalkan dia persaingan ketat, ya karena juga Pak Prabowo sebagai orang putra daerah, ya itu silakan orang berpikir putra daerah. Tapi kalau kita Pak Ganjar Pranowo ini dia untuk semua, Ganjar Pranowo untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kita tidak berpikir suku, agama, golongan, tidak berpikir sara. Ganjar adalah Indonesia. Ganjar Pranowo adalah milik semua. Bukan Ganjar Pranowo milik satu daerah, satu etnis, Nah, atau satu kampung, tidak. Karena kita berkampanye, kita berelegan, kita hanya meluruskan bahwa Ganjar Pranowo Bhinneka Tunggal Ika. Ganjar Pranowo adalah orang nasionalis. Ganjar Pranowo tidak berpikir etnis, suku, agama. Itu yang kita kembangkan selama ini. Kita tidak mau pertarungan bahwa isu-isu sara dimainkan. Kita hanya berpikir Ganjar Pranowo ada milik semua. Ganjar Pranowo adalah milik Indonesia. Kira-kira boleh berapa persen Pak Iwan? Kita menargetkan kita menang telak di Sulawesi Utara. Iya. Tapi dikolaborasikan 60%? Bisa 50 sampai 60 karena ada kekuatan-kekuatan juga kan ada kolaborasi dari partai. Jadi sebentar kan di kampanye kan partai pendukung, khususnya partai PD Perjuangan dan para pendukung. Partai pengusung untuk calon presiden dan presiden. Tapi relawan juga on the track untuk memainkan peran untuk jadi kan di relawan juga bersama-sama dengan partai pendukung untuk memenangkan Mas Ganjar. Dan kemenangan ini kan bukan milik satu, milik semua. Jadi kemenangan yang kita mau adalah kemenangan bangsa Indonesia. Bukan kemenangan satu orang etnis atau satu suku atau dua orang agama, tidak. Kemenangan untuk semua. Nah, di samping kepercayaan kemenangan partai politik, kemenangan juga relawan supaya pembangunan Indonesia atau pembangunan di daerah juga berjalan seimbang begitu. Jadi kita mau kalau berpikir relawan Ganjar akan menang, ya kita pasti sesuai dengan kita hasrat seorang relawan Ganjar Pranowo, kita akan maju menang tentu. Kalau kita berpikir kalah, tentu ngapain kita untuk berjuang secara orang relawan. Jadi kita kan berpikir kita Ganjar harus menang. Siapapun dia, kita kan tapi kampanye cara-caranya secara beretika, secara bermoral. Kalau kita mengusung etnis, suku, tidak. Kita mengusung Ganjar Pranowo adalah milik semua. Kalau tapi dari kita P3? target menang. Kalau P3... Kalau dari P3 kami melihat flashback 2 kali PDIP mengusung Jokowi, 2 kali untuk menang di Sulawesi Utara. Sekarang ini kita tahu bersama bahwa PDIP ini memiliki infrastruktur yang paling kuat di Sulawesi Utara. Dan PDIP malah seluruh nasional ya, partai terkuat. Ditambah dengan Mas Sandiaga yang etnis Gorontalo. Ini kan Gorontalo ini kan lokal, baru adik kita provinsi dari Sulawesi Utara kan. Dan secara lokal penduduk ini etnis Gorontalo banyak tersebar di Sulawesi Utara. Ada di Bitung, di Manado, Sangihe, Bolong, banyak lah. Jadi faktor itu yang saya pikir bisa kita menangkan sampai 70% bahkan untuk ini. Tarikan Gorontalo, isu Mas Sandi sebagai wapres kan bisa berpengaruh dari Bolmut sampai Bolsel. Ya, jadi Bolmong Raya yang menjadi lumbung
Jadi lumbung minta suara maaf pemilih Muslim, bisa menanglah kita di situ. Iya, iya. Kan Provinsi Gorontalo adalah basis juga PT3. Iya, P3. Iya. Basis P3 salah satu basis. Sandiaga ya. Iya, pemenang partai tiga besar sana, samping Golkar dan P3. Iya. Karena Sama Nasdem. Iya, tiga besar yang Kita di wakil Gorontalo. ketua dewan di sana. Wakil ketua, iya betul P3 itu. Jadi kami yakin lah kalau untuk skop Sulut kita bukan overconfidence, tapi memang kita yakin 100% lah kalau pasangan itu bisa menang untuk pilpres ke depan. Oke. Ada pertanyaan? Baik. Pak, mungkin sudah tidak terasa, ini sudah kurang lebih 30 menit. Tidak Wow. terasa kan? Oh, iya. Mungkin masuk di Masih closing statement iya, atau boleh. apa Mungkin gitu. nanti masih ada pembahasan-pembahasan lain nanti Yes, bisa bertemu kembali. Terakhir mungkin ada closing statement menutup bincang-bincang kita terkait peluang Sandiaga Uno. Kalau kita peluang Sandiaga Uno sampai sekarang masih yakin dan percaya bahwa Pak Sandi itu akan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Namun politik ini berubah-berubah. Dinamis, Namun ya. perlu digarisbawahi bahwa P3 apapun yang terjadi ke depan tetap konsisten dan komitmen mendukung Pak Ganjar. Dan itu sudah disampaikan lewat Rakornas 2 hari yang lalu bahwa P3 itu tidak goyang dengan isu-isu yang mana. Entah Pak Sandi dipasangkan ataupun tidak, kita tetap dukung Ganjar. dukung Wah, Ganjar. keren. Kalau itu Pak Sandi lebih dipasangkan, justru itu kekuatannya makin semangat lagi. Begitu. Jadi jangan memang ada isu-isu, tetapi kita tepis bahwa kita tetap komitmen dengan Pak Komitmen Ganjar. dengan Komitmen. Pak dukungan. Ganjar. Iya, Karena itu sudah lewat keputusan, bukan lewat hanya lobby-lobby begitu. iya, iya. Tapi kan politik namanya segala sesuatu pasti memungkinkan terjadi kan dalam politik tuh. Terakhir Pak Ketum menyampaikan bahwa tetap kita pada pendirian Tetap kita. kuku. Iya. Iya, iya. Kita nantinya akan jadi presiden buruk ke depan kalau kita awalnya sudah menetapkan, kemudian tarik lagi dukungan. dukungan, Ada iya, kan iya. partai yang lain sudah menetapkan Pak Cabut Ganjar, lagi. cabut Cabut lagi. lagi, Ini kan iya. jadi ke depan orang Jadi juga presiden nggak akan buruk. percaya Percaya dengan partai ketika politik, mereka ya. lewat Iya, iya. putuskan mengambil keputusan ini bukan dengan emosi, tentu lewat pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan. Ya, Musyawarah biasalah. segala macam. ya. Kalau menang itu biasa, tetapi sebagai harga diri kita seorang misalnya kalau ini tetap Komitmen itu. komitmen Iya, iya. dikedepankan. Itu menjadi modal. Iya, iya. Mantap sekali Oke, P3. baik. Silakan Pak Iwan. Baik, bagi Dari relawan iya, Ganjar. Iya, relawan relawan Ganjar, Ganjar. Mas Ganjar sampai detik ini masih jalan untuk berkampanye dan masih bekerja sebagai seorang gubernur, melayani rakyat di Jawa Tengah. Tapi di samping itu, secara politik juga, Mas Ganjar juga masih berkampanye di daerah-daerah dan kantong-kantong kekuatan besar dari Mas Ganjar Pranowo. Kami berkeyakinan apapun berpasangan Mas Ganjar sebagai seorang calon presiden berpasangan dengan calon wakil presiden yang siapa dengan A, B, C dan D, tetap kami on the track bahwa Ganjar juga harus didukung secara dukungan signifikan secara suara untuk menambah kekuatan elektabilitas dari Pak Ganjar. Mas Ganjar dan juga calon wakil presiden ini dia secara mendulang suara menambah dukungan secara suara dukungan di daerah atau dukungan secara masyarakat Nasional. dan juga dukungan logistik karena kita berkampanye kan harus memainkan peran yang besar Iya, iya. bukan seorang Mas Ganjar seorang pribadi yang Ini terlalu sinyal-sinyal ke Sandiaga. kami relawan juga, Iya, iya bisa yes, bisa not juga, tetapi kami juga kan melihat dengan dukungan partai koalisi untuk mengusung wakil presiden, tetapi mempertimbangkan beberapa calon, kan ada gestur signal dari beberapa komunikasi politik dengan partai-partai koalisi. Dengan relawan juga yang turun beberapa daerah di Jawa, Sumatera maupun di Sulawesi, Mas Ganjar juga masih berkecimpungan di kantong-kantong Muslim, khususnya di kantong-kantong NU atau kantong-kantong P3, khususnya Jawa Timur. Iya. Sekarang kan Jawa Timur kan sebagai kantong terbesar di P3, jadi Mas Ganjar juga mendatangi. Toh mungkin secara gestur kalau orang secara membaca ini signal-signal termasuk di Jawa Tengah khususnya berkolaborasi dengan Mas Ganjar kan pernah
sampai detik ini kan masih sebagai gubernur dan wakil gubernurnya adalah P3. kader P3. Ya. Jadi kan signal itu sampai sekarang tidak ada gonjangan ganjing antara gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, malah jalan lurus, berkomunikasi, bekerja sama-sama. Jadi kami berpikir bahwa jika di kemudian hari Mas Ganjar akan berpasangan dengan Mas Sandi, Mas Sandi ini akan mendapatkan suara dukungan dari partai politik pengusung khususnya P3 dan para relawan Mas Sandi. Kami tahu di daerah itu Mas Sandi ada relawan. Di samping itu adalah kekuatan finansial, kekuatan dukungan finance, baik jaringan dalam dan luar. Karena Mas Sandi ini adalah di samping dia seorang politisi, dia seorang pengusaha. Di teman-teman Mas Sandi juga, Bang Sandi ini kan orang-orang yang berhasil. Salah satu saya bilang Bang Erick Thohir, salah satu konco terbaik sejak kuliah sampai dia menikah sampai bekerja sama. Sekaligus jadi rival dia di Cawapres ini. Bisa tidak karena mereka pertemanan. Dan juga Pak Budi Sadikin. Itu teman baiknya Mas Sandi. Bisa tidak, tergantung. Kalau orang bilang tergantung mereka berdua yang bercakap-cakap. Tapi apapun keputusan itu, keputusan dari partai politik. Tapi kami relawan Ganjar Pranowo juga kan on the track bahwa minimal kami akan berjalan dengan secara maksimal dengan mengharapkan dukungan calon wakil presiden itu untuk dapat mendongkrak suara dan kekuatan logistik bersama dengan partai pendukung untuk sama-sama memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tetapi harus mempertimbangkan kekuatan masing-masing antara presiden dan wakil presiden dari Jakarta sampai ke daerah. Tapi kami relawan akan on track gimana pun yang terjadi Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2020. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Iwan, Pak Sek sudah berbagi pandangannya. Agar pasangan ini ditetapkan. Iya, Pak. Oke, Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita terkait peluang dari Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dan mungkin di lain kesempatan ada bincang-bincang lain, mungkin membahas tema lain. Jangan lupa saksikan terus Tribun Podcast. Saya Maureen Lumempo. Dan saya Lodi Tombek. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.